Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan perizinan dan peredaran senjata api di Indonesia. Usulan ini disampaikan menyusul meningkatnya insiden penembakan yang melibatkan aparat keamanan dan warga sipil, bahkan antar warga sipil yang belakangan ini seringkali terjadi. Jadi begini, bukan hanya insiden penembakan sipil oleh aparat penegak hukum, tidak juga. Jadi baik oleh aparat penegak hukum, aparat negara ya, kepada sesama aparat negara, tentara sama tentara, tentara sama polisi, ada juga aparat TNI Polri dengan warga sipil, ada juga antar warga sipil. Itu yang namanya penggunaan senjata ya. Hal itu disebabkan karena salah satunya adalah adanya perizinan yang tidak, penggunaan dan pemanfaatan senjata yang tidak terkontrol. Itu dimulai dari perizinan yang diberikan. Siapa yang memberi izin? Ya pasti aparat pengguna atau sumbernya, yaitu tentara, polisi, dan perbakin kan. Oleh karena itulah maka kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, di Sulawesi, kemudian di Jakarta, di Banten, ya Papua, ya di Jayapura ya, kepala dinas perhubungan ya. Kalau itu kita lihat di dalam satu hari, satu minggu itu sudah ada beberapa kali rentetan peristiwa. Menurut saya ini negara, saya Menteri Hak Asasi Manusia mewakili negara, itu harus melakukan proteksi. Nah, jadi kita memiliki berdasarkan prinsip HAM internasional itu, negara harus memastikan adanya protection. Jadi state obligation to protection on human rights. Jadi salah satu tindakan perlindungan terhadap warga negara itu adalah pencegahan. Jadi yang sekarang ini saya lakukan protection dalam konteks pencegahan supaya tidak menimbulkan efek yang lebih luas. Misalnya ada yang bisa menyebabkan kematian, itu kan pelanggaran terhadap hak hidup, right to life ya. Kemudian juga yang kedua, itu juga bisa menimbulkan keselamatan masyarakat bisa terancam. Lalu yang ketiga, yang paling terjadi di seluruh dunia, itu adalah menimbulkan rasa ketakutan kepada seluruh rakyat. Ya, pemerintah harus memastikan agar supaya rakyat tidak takut gitu. Kita menghindarkan rakyat dari freedom of fears. Jadi rasa ketakutan terhadap rakyat. Nah, itu untuk itulah saya menyampaikan supaya evaluasi ya. Evaluasi tentang bagaimana proses perizinan dan siapa pengguna-pengguna harus dipastikan secara profesional, secara prosedur yang benar, sesuai dengan aturan yang benar. Salah manfaatkan akan menyebabkan fatal, instabilitas negara terganggu, stabilitas sosial juga akan terganggu. Di negara-negara lain kita lihat, ya hanya terjadi sebuah peristiwa penembakan liar, itu bisa menyebabkan ketakutan secara keseluruhan di sebuah negara, seperti di Amerika atau di Amerika Latin atau beberapa negara lain. Saya memiliki otoritas dan kewenangan berdasarkan keputusan presiden, ya Menteri HAM berwajib melakukan protection, yaitu pencegahan. Jadi yang dimaksud proteksi adalah mencegah, melindungi sebelum peristiwa itu terjadi. Karena itulah saya menyampaikan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam konteks ini. Kebetulan TNI dan Polri itu adalah rumpun eksekutif, maka ya kami sebagai sesama eksekutif perlu saling memberi masukan untuk memberi kepastian keselamatan hidup kepada bangsa dan negara. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 13 Pak Willy Aditya yang telah merespon dan meminta untuk melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang penggunaan senjata yang digunakan oleh masyarakat sipil maupun juga aparat. Jadi tidak hanya aparat saja, masyarakat sipil
seringkali masyarakat sipil juga sering menggunakan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Suka juga menakut-nakuti orang. Ya, kita lihat fakta-fakta peristiwa itu ada, hanya belum pernah mengemuka di publik selama ini kan. Oleh karena itu kami apresiasi kepada DPR Komisi 13 itu adalah mereka merespon dan mereka akan lakukan langkah-langkah yang lebih konkret melalui evaluasi regulasi yang mengatur tentang penggunaan dan perizinan senjata. Akan diajak koordinasi juga komunikasi soal penggodokan regulasinya nggak Pak? Saya kemungkinan dalam 1-2 hari ini kirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri, mungkin juga ke Perbakin untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam rangka pencegahan, agar supaya negara kita ini janganlah ya seperti negara-negara lain yang hanya karena penyalahgunaan senjata yang dimiliki oleh sipil ataupun juga aparat yang kemudian terjadi penembakan liar menjadi OTK yang sekarang disebut juga, itu bisa menyebabkan ketakutan dan ancaman keselamatan masyarakat. Artinya urgensi untuk melakukan evaluasi regulasi ini sebenarnya udah tinggi Pak menurut Bapak? Ya gini, kalau soal urgensi tanya aja rakyat. Setelah peristiwa ini apakah urgensi enggak? Karena gini, urgensitas itu salah satunya itu ditunjukkan dengan dalam 1-2 hari terjadi 4 peristiwa atau bahkan lebih. 1 di Jayapura, yang kedua di Bone, yang ketiga di Jalan Tol, yang keempat di Merak Bakauheni. Kan dalam 1-2 hari saja terjadi 4 peristiwa. Karena itu ya kalau kita tidak memproteksi dari awal, kita tidak mengucapkan dari awal tindakan proteksi yang menjadi kewenangan pemerintah dari awal, ya kita berdosa. Kami berdosa karena kami kan memang diminta pemerintah itu diberi kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan, ya, proteksi terhadap warga negara. Yang tadi saya ulang tuh, ya, the state obligation to protect on human right. Protect itu ada pencegahan. Ini salah satu tindakan pencegahan. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.